Halo, selamat datang di channel IT Karawitan. Kali ini kita akan membuat sebuah project menggunakan Code Igniter 3. Project yang akan kita buat adalah sebuah project website dasar. Eh, Project base website ini digunakan untuk landasan atau basis untuk membuat project-project website yang lebih spesifik nantinya. Oke, langsung aja kita download dulu Code Igniter-nya. Oke, Code Igniter yang kita pakai adalah yang versi 3. Kita taruh di exam, htdocs. Lalu diekstrak. Sekarang ini kita rename aja jadi CI. Coba kita tes examnya ya, kita nyalain dulu. Localhost CI. Nah, ini sudah berhasil dijalankan Code Igniter-nya. Sekarang kita konfigurasikan dulu. Oke, jadi yang harus kita konfigurasi pertama yaitu setting config.php. Lokasinya ada di C, ada di exam, htdocs, di CI, lalu di application, config.php. Di sini saya pakai editor Notepad++ ya, karena yang paling simpel aja. Nah, di sini yang kita ganti yaitu config base URL menjadi seperti ini. Base URL. Nah, ini dia. Tadinya base URL-nya kosong. Ini fungsinya apa? Nanti di project yang akan kita buat, base URL itu dipakai untuk mendefinisikan lokasi
si web itu. Misalkan ini kan kita buat di folder CI namanya. Nah, berarti si base URL itu akan mengarah ke folder CI ini. Nah, lalu config index page diganti jadi kosong. Nah, ini index page-nya kita kosongkan aja. Kenapa dikosongkan? Karena base URL-nya sudah kita setting, dan juga kita nanti gak mau pakai index.php di URL-nya. Jadi langsung aja. Kayak di sini. Ini sebenarnya kalau Code Igniter 3 secara defaultnya pakai index.php di depannya. Baru nanti di sini alamat si controllernya. Misalkan welcome. Nah, ini seperti ini harus ada index.php-nya. Tapi karena kita nggak mau, kita hapus aja. Selanjutnya kita setting route.php. Di route.php itu di route.php yang kita setting adalah default controllernya. Nah, di sini default controller ini adalah alamat dari controller yang pertama kali ditampilkan. Nah, di sini misalkan kita nampilin welcome. Berarti controller welcome yang akan kita panggil. Controller. Nah, benar kan ada welcome di sini. Misalkan kita mau ganti menjadi controller main.php. Nah, kita kopas saja di sini. Copy. Paste. Welcome-nya kita ganti jadi sesuai dengan nama filenya, main. Nih, kita hapus saja. Nah, di sini this load view welcome message. Berarti dia memanggil view welcome message. Coba kita lihat di view-nya. Welcome message. Nah, ada kan? Coba kita nggak manggil view. Kita langsung aja echo di sini. Selamat datang. Oh, sebentar. Route-nya kita ganti jadi main. Baru kita refresh. Nah, muncul selamat datang. Atau kita panggil si controllernya main. Oh, not found. Kenapa not found? Karena belum kita setting untuk menghapus si index.php. Nah, oke, selanjutnya mengakses halaman tanpa index.php menggunakan htaccess. Jadi kita masuk ke root si webnya, kita buat htaccess.
lalu kita copy ini, save. Nah, sekarang kita cek mengakses controller tanpa index.php. Nah, sekarang udah bisa tanpa indeks ya. Oke, selanjutnya kita setting auto load-nya. Auto load. Oke, di auto load ini ada library. Kita setting library-nya menjadi library-library yang kita butuhkan. Nah, di sini sebenarnya ada dua library yang bukan bawaan dari Code Igniter, yaitu template dan my library. Nanti kita buat template dan my library-nya. Nah, di sini ada helper. Dan satu lagi model. Jadi library itu adalah kumpulan-kumpulan function yang bisa kita buat di dalam satu file tersendiri. Kalau untuk helper itu sama function-function juga, tapi dia lebih ke function yang membutuhkan data dari database. Jadi kita tarik data dari query, kita masukin ke dalam helper itu. Nah, kalau model ini sama kayak helper, dia mengakses database, dia menghubungkan antara controller dan database. Jadi misalkan kita punya table user. Nah, dari controller itu sebaiknya tidak ditulis query-nya langsung di controller. Sebenarnya bisa, bahkan di view pun bisa. Tapi alangkah baiknya query tersebut ditaruhnya di dalam model, lalu dipanggil oleh controller, kemudian baru ditampilkan ke view. Seperti itu. Nah, di sini ada error helper engine helper.php. Nah, berarti dia udah mencari nih. Kok nggak ada engine helper? Nah, di sini engine. Oke. Engine helper ini saya udah punya filenya ya dari project-project yang lain. Nah, isinya ada check session, template, background, title, description. Nah, ini sudah dibuat sebelumnya. Nanti saya share untuk file ini ya. Dan ada local helper. Ada banyak untuk mencari misalkan hari ini untuk SEO, untuk bulan dalam bahasa Indonesia, dan lain-lain. Copy aja.
Kita copy aja ke dalam helper kita. Helper. Paste di sini. Nah, kita refresh lagi. Oke, di sini ada error warning real MySQL real connect. Access denied for user localhost. Nah, berarti ini dia tadi si helpernya tadi itu memanggil database sedangkan kita belum setting databasenya. Coba kita setting database localhost php myadmin. Nah, kita buat database baru, new project base. Kita create, lalu import. Karena di sini database-nya sudah saya pernah buat. htdocs pi. Oke, saya import di sini. Nah, ini sebenarnya database untuk portal berita ya. Di sini ada agenda, album, background, berita, statis, identitas. Nah, sekarang kita setting application config database.php. Username-nya root, passwordnya juga root. Oh iya, kalau di exam yang biasanya passwordnya kosong ya. Ini saya setting manual, passwordnya saya ganti jadi root. Nah, sekarang dia mencari template. Oke, template ini adalah sebuah library ya, yang tadi dipanggil oleh autoload. Ini saya udah siapkan template dan my library. Kita copy lalu kita paste di CI library. Paste di sini. Refresh lagi. Model app. Nah, berarti sekarang yang terakhir kita copy modelnya. Di sini ada model app, model menu, dan model utama. Kita copy di model. Paste di sini. Lalu refresh. Selamat datang. Oke. Oke, sekian tutorial kali ini mengenai pembuatan base project. Selanjutnya kita akan membuat tampilannya ya, menggunakan Bootstrap, dan juga untuk halaman adminnya kita menggunakan admin LTE yang terbaru. Jangan lupa comment, share, and subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.